Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Akbar Utama dari jurusan Pendidikan Biologi semester 2 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel, di mana saya akan menggunakan media flipchart sebagai media pembelajaran. Ini flipchart yang telah saya buat. Pertama-tama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Pembelahan sel sendiri merupakan suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Lalu untuk pembelahan sel sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama amitosis, ada mitosis, dan juga ada meiosis. Untuk amitosis sendiri tidak melalui tahapan. Kenapa? Karena dia terjadi secara spontan, sehingga dia tidak melalui tahapan. Lalu terjadi pada mikroorganisme juga, seperti protozoa, lalu bakteri, dan amuba. Yang kedua adalah mitosis, memiliki ciri terjadi pada sel tubuh, lalu hanya terjadi satu kali pembelahan, dan dia pun menghasilkan dua sel anak yang identik. Lalu untuk tahapannya sendiri terbagi menjadi tiga, ada interfase, ada karyokinesis, lalu ada sitokinesis. Dalam interfase sendiri terbagi menjadi tiga fase ya, ada G1, ada fase S, ada fase G2. Lalu untuk karyokinesis terbagi menjadi 4, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu yang ketiga ada meiosis. Meiosis sendiri memiliki ciri terjadi pada sel kelamin, lalu terjadi dua kali pembelahan dan memiliki 4 sel anak. Lalu untuk tahapannya sendiri dibagi menjadi dua, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Hampir sama mereka. Untuk meiosis 1 sendiri ada tahap interfase, lalu ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, ada telofase 1, dan ada sitokinesis 1. Lalu untuk meiosis 2 sendiri ada profase 2, ada metafase 2, ada anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Sekarang saya akan menjelaskan pembelahan sel secara mitosis. Definisinya sendiri yaitu pertumbuhan sel yang terjadi secara langsung tanpa fase-fase dari satu sel menghasilkan dua inti sel. Dan contohnya sendiri adalah amuba, protozoa, ganggang bersel 1, dan bakteri. Lalu untuk prosesnya sendiri akan terjadi duplikasi kromosom pada sel, lalu akan terjadi pembelahan berlanjut dari sel, dan akan terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Jadi asalnya dari 1 sel menjadi 2 sel. Pembelahan sel yang kedua adalah ada mitosis. Pembelahan sel mitosis ini merupakan pembelahan sel yang melalui fase-fase tertentu dari satu sel induk menghasilkan 2 sel anak yang identik. Tahapan-tahapannya sendiri ada tahap interfase, di mana tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum melewati proses mitosis. Pada tahap ini dibagi menjadi 3, ada gap 1, di mana gap 1 ini terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Lalu sel akan mensintesis komponen sel dan DNA. Lalu tahap yang kedua ada sintesis, di mana sintesis ini terjadi proses replikasi komponen sel dan DNA. Lalu yang ketiga adalah ada G2 ataupun gap 2, di mana akan terjadi proses hingga menuju proses mitosis. Bisa dilihat fasenya sendiri.
Lalu yang kedua ada fase karyokinesis. Pada fase ini dibagi menjadi 4, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase sendiri akan terjadi membran inti akan menghilang, yang bundaran titik ini, lalu akan terbentuk benang spindle yang ini, lalu kromatin akan berubah menjadi kromatid dan menjadi kromosom seperti ini. Lalu pada sel juga terdapat sentriol. Lalu tahap selanjutnya ada metafase. Pada tahap ini kromosom akan berjejer di bidang ekuator dan akan ditarik oleh benang spindle, yang nantinya pada tahap anafase sentromer, yaitu bagian dari kromosom yang ada di tengah-tengahnya, akan membelah sehingga lengan kromosom ataupun kromatid akan menuju ke kutub yang berlawanan, ke utara, ke selatan, oleh benang spindle sendiri. Lalu tahap selanjutnya ada telofase, di mana pada tahap ini kromatid akan sampai di kutub yang berlawanan. Lalu nukleus dan membran nukleus ataupun membran inti akan muncul kembali, sehingga nanti akan terbentuk 2 sel inti. Dan akhirnya pada selanjutnya ada sitokinesis, di mana terjadi pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anak seperti ini yang identik, 2 sel anak yang identik. Oke. Pembelahan sel selanjutnya merupakan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel meiosis merupakan pembelahan sel yang melalui fase-fase tertentu dari sel induk yang menghasilkan 4 sel anak yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak seperti mitosis yang menghasilkan 2 sel anak dan memiliki sifat yang identik. Kalau ini tidak, dia menghasilkan 4 sel anak tetapi memiliki sifat yang berbeda-beda. Tahapan meiosis sendiri ada 2, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ini, yang pertama ada profase 1. Sebenarnya yang pertama itu ada interfase, tapi hampir sama juga dengan interfase pada mitosis, jadi saya langsung saja ke profase 1. Pada profase 1 ini akan terjadi kondensasi materi genetik, lalu akan terjadi proses sinapsis di mana kromosom akan menjadi kromosom homolog atau kromosom kembar. Lalu yang ketiga ada terjadi crossing over antara non-sister kromatid. Lalu ada terjadinya fragmentasi membran nukleus ataupun membran inti. Yang selanjutnya akan terjadi pembentukan benang spindle. Dan pada profase 1 ini terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama leptokten. Leptokten sendiri merupakan kondensasi kromatin, yaitu nanti kromatin akan berubah menjadi kromosom. Lalu yang kedua ada zigoten, di mana zigoten ini terjadi sinapsis yang saya jelaskan tadi. Kromosom akan berubah menjadi kromosom homolog atau kromosom kembar. Lalu akan terbentuk kompleks sinaptonermal. Lalu yang ketiga ada pakiten. Pakiten sendiri nanti akan jadi sinapsis dan akan terjadi juga crossing over. Lalu yang selanjutnya ada diploten, di mana diploten sendiri kompleks sinaptonermal yang tadi terurai. Lalu kiasma pun terbentuk. Kiasma ini merupakan penyebab dari terjadinya crossing over yang pada pakiten. Lalu yang selanjutnya adalah diakinesis, di mana kromosom akan saling terkondensasi seperti ini. Dan kromosom pada diakinesis ini semakin besar ataupun tebal. Selanjutnya ada metafase 1.
Pada metafase 1 ini, kromosom homolog akan terikat pada benang spindle dan kutub yang berbeda. Lalu, sister kromatid akan terikat pada benang spindle dari kutub yang berlawanan. Seperti ini. Jadi kromosom homolog dengan sister kromatid hasil dari crossing over nanti akan terikat oleh benang-benang spindle. Lalu kromosom homolog akan berjajar pada bidang ekuator ataupun bidang yang tengah. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada anafase 1, di mana pada anafase 1 ini protein kohesin di sepanjang lengan kromosom akan terurai. Lalu benang-benang spindle akan mengalami depolimerasi dan yang terakhir kromosom homolog akan terpisah ke kutub yang berlawanan. Jadi kromosom homolog ini mengarah ke arah ataupun kutub yang berlawanan. Dia tertarik oleh benang spindle. Lalu yang keempat ada telofase 1 dan sitokinesis, di mana kromosom anakan haploid dengan sepasang kromatid berkumpul di masing-masing kutub. Lalu selanjutnya membran nukleus menyelubungi kromosom haploid. Menyelubungi itu seperti melingkari ataupun mengelilingi. Lalu sitokinesis membagi sitoplasma menjadi 2 sel anakan seperti ini. Jadi membran nukleus kromosom haploid akan berada di arah yang berlawanan dan membentuk 2 sel anak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke meiosis 2. Pada meiosis 2 ini terjadi beberapa tahap. Yang pertama ada profase 2, ada metafase 2, anafase 2 dan telofase 2 dan sitokinesis. Pada profase 2 ini akan terjadi fragmentasi membran nukleus. Lalu yang kedua akan terjadi pembentukan benang spindle. Lalu yang ketiga, pasangan kromatid mulai berlekatan pada benang spindle. Lalu pada profase 2 ini tidak terjadi crossing over layaknya pada profase 1. Lalu yang kedua ada metafase 2, di mana akan terjadi pasangan kromatid berdekatan pada benang spindle dari kutub yang berlawanan. Lalu pasangan kromatid ataupun kromosom berjajar pada bidang ekuator. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada anafase 2. Pada anafase 2 ini, protein kohesin pada sentromer akan terurai. Lalu pasangan kromatid akan memisahkan diri ke kutub yang berlawanan. Seperti ini. Jadi pasangan kromatid ini akan mengarah ke arah berlawanan dan karena ditarik oleh benang spindle. Lalu masing-masing kromatid akan menjadi kromosom anakan seperti ini. Lalu yang terakhir ada telofase 2 dan sitokinesis. Pada fase ini masing-masing kromosom anakan berada pada kutub yang berbeda. Lalu membran nukleus akan terbentuk, lalu kromosom akan terjadi dekondensasi. Lalu yang terakhir, sitokinesis membagi sitoplasma menjadi 4 sel anakan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi benar menurut definisi tadi bahwa meiosis sendiri merupakan pembelahan sel induk menjadi 4 sel anakan yang memiliki sifat yang berbeda. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun materi yang kurang lengkap dan kualitas video yang kurang baik. Karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.